Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke, langsung saja saya tampilkan ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa kecil, Umar bin Abdul Aziz menetap di rumah pamannya di Madinah dan mendapat pendidikannya baik dari mereka. Banyak ilmu pengetahuan keagamaan yang diperolehnya, antara lain ilmu hadis, Al-Quran, dan ilmu yang lain. Beliau belajar hadis dari ayahnya Abdul Aziz dan juga dari Anas bin Malik, Abdullah bin Ja'far, Ibnu Qarib, Yusuf bin Abdullah bin Salah, Amir bin Sa'ad, Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Zubair, Abi Bakar bin Abdurrahman, dan Arabi bin Samurah. Sementara itu, ulama hadis yang menjadi murid beliau antara lain Al-Zuhari, Muhammad bin Al-Munkadir, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Masalamah bin Abdul Malik, dan Raja bin Haywah. Selain ahli dalam bidang hadis, Umar bin Abdul Aziz juga menguasai ilmu Al-Quran. Bahkan sejak kecil telah mengkaji dan menghafal Al-Quran. Ayahnya mengirimkan ke Madinah dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama. Di Madinah, Umar bin Abdul Aziz belajar Al-Quran dengan Ubaidillah bin Abdullah. Pendidikan ini dilaluinya hingga dewasa. Setelah ayahnya meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz diminta oleh khalifah yang saat itu berkuasa, Abdul Malik bin Marwan, untuk datang ke Damaskus. Di kota inilah Umar bin Abdul Aziz menikah dengan putri khalifah yang bernama Fatimah. Kemudian beliau menitipkannya sebagai pejabat penting pemerintahan. Ketika Al-Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah, ia diberi kepercayaan menjadi gubernur di Hijaz karena melindungi para pemberontak yang berasal dari Irak. Umar bin Abdul Aziz akhirnya dipecat. Pemecatan ini tidak menjadi masalah bagi Umar bin Abdul Aziz karena memang beliau tidak berambisi menjadi seorang penguasa. Setelah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik wafat, pemerintah Daulah Umayyah dipegang oleh saudaranya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Pada saat Sulaiman bin Abdul Malik sakit, beliau mengambil surat wasiat bahwa yang akan menggantikannya kelak adalah Umar bin Abdul Aziz dan meminta Yazid bin Abdul Malik untuk menggantikan posisi Umar bin Abdul Aziz kelak. Selanjutnya, sejak tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi, pemerintahan Daulah Umayyah dikendalikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terpilihnya Umar bin Abdul Aziz sebagai pengganti Sulaiman adalah hal yang sangat tepat. Beliau adalah pimpinan yang dikehendaki oleh masyarakat muslim pada saat itu. Beliau memiliki sifat-sifat yang mirip dengan sifat Umar bin Khattab. Oleh karena itu, ia mendapatkan julukan Umar kedua. Usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam bidang agama, dakwah, dan perluasan daerah, mengajak seluruh rakyat untuk meningkatkan wawasan keislaman dan selalu berpegang teguh serta menaati peraturan Allah, mengadakan kerjasama dengan para ulama, memerintahkan Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab untuk mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW. 2. Dalam bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memindahkan sekolah kedokteran yang berada di Iskandaria ke Antakya dan Haram di Turki. 3. Dalam bidang sosial politik, menghentikan sikap bermusuhan dengan keturunan Ali bin Abi Thalib dan golongan Syiah baik di tempat-tempat umum maupun di khutbah. Menghentikan segala bentuk peperangan baik terhadap golongan non-muslim maupun terhadap kaum pemberontak dari kalangan muslim sendiri. Mengangkat pejabat negara yang jujur dan takut serta menempatkannya sesuai dengan keahliannya. Memberhentikan gubernur yang tidak taat dalam menjalankan agama dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Dalam bidang militer,
Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memerintah kurang memperhatikan bidang militer, namun lebih mementingkan urusan dalam negeri. Prestasi-prestasi yang berhasil dicapai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz: 1. Menciptakan perdamaian yang dilandasi agama Islam sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan umat Islam. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga meningkatkan keadilan dan kemakmuran. 3. Membukukan hadis Rasulullah SAW. 4. Melindungi hak-hak asasi manusia. 5. Mencetak lahan-lahan pertanian lengkap dengan perairannya. 6. Membangun beberapa jalan serta menyediakan tempat penginapan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. 7. Membangun beberapa rumah sakit. 8. Menyediakan dana khusus untuk menolong orang-orang miskin. Sekian dari penjelasan saya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.